bisa jadi tempat kembali terindah bagi setiap kita. Kubur juga bisa menjadi jurang di antara jurang neraka bagi setiap kita. Banyak orang yang takut mendengar kata kubur. Bahkan ketika melewati atau memasuki pemakaman, bulu kuduknya sampai merinding. Bahkan ada yang lari. Tapi jarang di antara kita yang mengetahui, jarang di antara kita yang memahami bahwa kuburan itu adalah rumah masa depan kita. Jarang di antara kita yang ketika lewat kubur atau masuk di area pekuburan merasakan beginilah rumah masa depan kita, tempat tinggal kita selanjutnya, ukuran 1x2 meter. Yang ditakuti oleh setiap kita ketika lewat kubur, yang dibayangi pocong, memegangkan sejenisnya, yang ada di alam halusinasi mereka. Itulah yang mereka takutkan. Mereka tidak pernah memikirkan bahwa bagaimana keadaan orang-orang di dalam kubur. Bagaimana mereka menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Bagaimana mereka melewati kedahsyatan daripada pertanyaan-pertanyaan kubur. Nah, inilah yang seharusnya kita resapi, kita renungi ketika kita masuk ke liang lahat atau memasuki pemakaman kubur. Nabi mengajarkan kepada kita ketika masuk kubur atau masuk ke wilayah pemakaman umum atau lewat kuburan, jangan lupa ucapkan salam, bukan lari. Assalamualaikum ya ahlal diyar, ya ahlal kubur, antum lana salaf wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam dan rahmat Allah tercurah untuk kalian, wahai ahlal kubur, wahai penghuni kubur. Kalian semua sudah menemui kami, kami pun akan menyusul. Insyaallah kita pasti akan berjumpa pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubur merupakan rumah pertama bagi setiap manusia di hari pertama di akhiratnya. Kubur merupakan rumah terakhir bagi manusia dalam kehidupan dunia yang fana ini. Banyak orang-orang yang merasa takut dengan kubur. Bahkan dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa ketika kita meninggal dunia, jenazah ketika diiringi diantarkan ke kuburan mereka, apa kata Nabi? 3 hal yang akan mengiringi mereka. Pertama, harta mereka, keluarga mereka, dan yang ketiga adalah amal-amal mereka. Ketika ditimbun dalam seharat tanah yang gelap gulita, maka 2 hal timbun, 2 hal yang mengantarnya akan kembali ke dunia. Keluarga mereka akan kembali ke dunia. Yang bersama mereka di alam kuburnya, di dalam kuburnya adalah amal-amalnya. Apakah itu amal baik atau amal buruk? Jemaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubur terkesan seram dengan siksaan-siksaan Allah yang disiapkan di dalam. Tapi kubur juga bisa menjadi tempat persinggahan, rumah sementara, atau bisa dikatakan kuburan bisa menjadi miniatur surga bagi orang saleh, bagi orang-orang yang beramal baik sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Tapi kuburan juga bisa menjadi jurang di antara jurang neraka, seperti sisi mata uang yang tak terpisahkan. Orang yang berdosa ketika masuk kubur seakan-akan mereka masuk neraka. Mereka mencicipi siksaan-siksaan neraka sebelum mereka sebenar-benarnya akan dilemparkan dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Jemaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW menceritakan ketika seorang hamba itu meninggal dunia, apabila jenazah itu jenazah orang-orang baik, kata Nabi, ketika diusung di leher, orang-orang yang mengusungnya ke kuburan. Dan apabila di atas keranda jenazah yang kita bawa, kita gotong ke kuburan itu adalah jenazah orang-orang saleh, orang-orang yang banyak amal baiknya. Itu ia memanggil anak-anaknya, ia memanggil keluarganya, wahai anakku,
wahai keluargaku, wahai kalian semua yang menggotongku, percepatlah aku. Dimuni, percepatlah, aku ingin sampai ke tempat itu. Subhanallah. Begitu gembiranya, dia ingin sampai ke tempat peristirahatannya. Kenapa? Karena kuburan yang disiapkan adalah istana baginya. Allah. Sebaliknya kata Nabi, apabila pendosa, para ahli maksiat, ketika diusung di atas leher orang-orang yang mengusung ke kuburan mereka, lalu pada saat itu ia berteriak, memanggil anaknya, memanggil keluarganya, memanggil orang-orang yang menggotongnya. Wahai kalian semua, wahai anakku, duhai keluargaku, ya wailaha, aina yadhhabna biha. Mau dibawa kemana jenazahku yang penuh dosa ini? Mau dibawa kemana aku? Aku takut. Kata Nabi, ketika jenazah itu mendekati kuburan, dalam perjalanan menuju kubur, semakin histeris teriakannya, jangan bawa aku ke tempat itu. Aku takut, wahai anakku, wahai keluargaku, tolong selamatkan aku. Kata Nabi, teriakan jenazah pendosa di atas keranda jenazah itu didengar oleh seluruh makhluk. Yes, illal insan, jin, binatang, Tuhan, pohon, semua mendengar teriakan pendosa di atas keranda jenazahnya. Kata Nabi, kecuali manusia. Lau sami'ahu la sadiq. Seandainya manusia mendengar teriakan pendosa jenazah itu, maka jantungnya akan copot seketika. Sahih Bukhari wal Muslim. Jamaah takziah, muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertanya pada diri kita, apakah kehidupan ini akan berlangsung dalam keadaan seperti ini tanpa ada akhir? Atau kuburan menjadi tempat kembali kita setelah alam dunia? Harusnya setiap saat kita bertanya pada diri kita tentang puluhan jenazah yang pernah kita mandikan, yang pernah kita kafani, yang pernah kita solati, yang pernah kita gotong ke kuburannya, yang kita masukkan ke liang lahatnya. Bagaimana nasib mereka? Bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir? Bagaimana mereka melewati masa-masa itu? Dan bagaimana akhir dari perjalanan mereka? Namun, apa yang terjadi akhir-akhir ini? Kita manusia seakan-akan dibutakan mata hati kita. Kita lupa kepada kubur. Karena di hadapan kita bergelimang kelezatan dan kenikmatan dunia, sampai mengakar di hati dan menguasai jiwa. Kita lupa bahwa kuburan adalah tempat kita kembali. Kata Nabi, ada ruh yang ketika masuk kubur diistirahatkan oleh Allah. Ketika masuk kubur diperjumpakan kembali dengan kawan-kawan semasa hidup di dunia. Ada ruh yang ketika masuk kubur, kata Nabi, masuk penjara alam kubur. Satu hari di alam kubur bagaikan 1000 tahun waktu dunia. Satu hari di dalam kubur sama dengan 1000 tahun. Kalau sehari sama dengan 1000 tahun, satu detiknya berapa? Sama dengan 40 hari. Ya, yang dimuliakan Allah. Siapa yang masuk kubur, masuk dalam siksaan kubur, satu detik sama dengan 48 hari siksaan yang dirasakan. Allahu Akbar. Kita buta. Kita dilalaikan oleh anak istri, suami, jabatan, tempat tinggal, harta benda, yang melalaikan kita daripada Allah, yang melalaikan kita daripada mengingat